Halo dan selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini, kita akan gali lebih dalam nih dua bab kunci dari buku Into the Magic Shop, karya James R. Doty. Spesifiknya, bab 6, terapkan dirimu, dan bab 7, tidak dapat diterima. Sumber kita, ya dari buku itu sendiri, kutipan dan ceritanya langsung. Misi kita kali ini, kita mau bongkar gimana sih penulisnya yang dari kecil banget pengen jadi dokter, pakai visualisasi sama kekuatan niat buat, ya, ngebentuk realitasnya. Tapi, ada tapinya nih, kita juga bakal lihat gimana kesuksesan itu justru bawa ke konsekuensi lain. Gimana itu nguji kerendahan hatinya. Jadi kayak dua sisi koin gitu ya. Siap. Oke, kita mulai dari bab 6 dulu ya. Ada gagasan inti yang, wah, cukup bikin mikir. Otak kita itu katanya nggak terlalu bisa bedain loh antara pengalaman yang kita bayangin banget sama yang beneran terjadi. Gimana tuh? Nah, ini nyambung banget sama konsep neuroplastisitas yang udah pernah kita singgung dikit. Si Doty ini kan setelah belajar dari Ruth, yang kita tahu ngajarin kombinasi relaksasi, visualisasi, sama pentingnya buka hati. Dia itu secara sadar kayak melatih ulang otaknya gitu. Melatih ulang gimana maksudnya? Ya, dengan terus-menerus ngebayangin dirinya udah jadi dokter sukses. Lengkap dengan detailnya loh, uang, jam Rolex, mobil Porsche gitu-gitu. Dia bikin jalur saraf ke masa depan itu jadi lebih akrab. Otak kita kan cenderung milih jalan yang udah sering dilewatin atau terasa familiar. Oh gitu. Jadi ini bukan sekedar ngelamun kosong ya, tapi kayak latihan mental yang ada strukturnya. Di bab 6, terapkan dirimu. Dia disiplin banget berarti ya. Hafalin daftar keinginannya, terus latihan teknik Ruth itu tiap pagi, tiap malam. Mirip kayak atlet gitu ya, yang visualisasi gerakan sempurna terus-menerus di kepala mereka. Betul, tepat sekali. Secara neurologis, ini ya itu tadi, nguatin koneksi di korteks prefrontal, bagian otak buat perencanaan, problem solving, ambil keputusan. Tapi lebih dari itu, ini soal menggeser, identitas diri. Dia secara sadar ngarahin fokusnya menjauh dari citra diri dia yang lama. Anak miskin, keluarga bermasalah, gitu ya? Iya, dan fokusnya menuju citra diri masa depan yang dia bangun di pikirannya. Jadi bukan cuma pengen masa depan itu, tapi dia berusaha menjadi orang yang akan punya masa depan itu. Udah dari sekarang. Menarik. Tapi di buku ini juga diceritain kan, gimana masa lalunya itu tetap ngejar ya. Susah dilepas gitu. Ada cerita pas dia ikut program kepolisian remaja itu kan. Mungkin niatnya mau buktiin kalau dia beda dari keluarganya. Iya. Tapi malah pas dia lagi tugas, bapaknya ditangkap karena mabuk. Di kantor polisi yang sama lagi. Wah, pasti malu banget ya dia saat itu. Jadi bukan denial ya, tapi lebih ke jangan biarkan satu masalah mendefinisikan semuanya. Tepat. Kayak ngasih izin ke Doty buat misahin dirinya dari kondisi keluarganya, tanpa harus menyangkal kenyataan. Ada kutipan penting di situ kan. Saya miskin, ayah saya pecandu alkohol, tapi saya tidak rusak. Itu kayak langkah besar buat dia ya. Banget. Ini langkah krusial buat ngebangun keyakinan kalau dia bisa nulis ceritanya sendiri. Nggak peduli latar belakangnya gimana. Dan ini bukan sekedar afirmasi positif doang. Ini penerapan ajaran Ruth, jangan terikat sama persepsi luar atau situasi. Dia mulai benar-benar percaya dia punya kontrol atas nasibnya. Keyakinan ini nih yang jadi bahan bakar dia pas ngadepin rintangan berikutnya yang kelihatannya, wah mustahil banget. Rintangan apa tuh? Oh, pas daftar sekolah kedokteran ya? Iya, IPK-nya kan cuma 2,5. Standarnya waktu itu 3,8. Jauh banget. Sekretaris komite pramedisnya bahkan nolak mentah-mentah kan? Bilang buang-buang waktu aja. Nah, disinilah kelihatan banget penerapan prinsip jangan biarkan orang lain menentukan batasmu. Doty nggak terima penolakan itu. Dia malah, maksa buat bisa wawancara. Dia nolak realitas yang disodorin ke dia, tetap pegang realitas yang ada di kepalanya. Ini masih belum arogan ya jatuhnya, lebih ke keyakinan kuat. Di titik ini, ya, lebih ke keyakinan pada visinya. Keras kepala yang positif, mungkin ya. Wawancaranya sendiri gimana? Katanya intens banget ya. Iya, digambarin gitu. Komite jelas mempertanyakan nilainya. Bahkan ada yang bilang dia sombong. Kok berani-beraninya daftar? Ada profesor yang bilang kalau harapannya buat direkomendasiin itu puncak kesombongan. Waduh. Tapi momen kuncinya adalah respons Doty. Dia nggak cuma bela diri soal nilai. Dia mengubah narasinya. Dia cerita soal mimpinya, kerja kerasnya di tengah kesulitan keluarga, tekadnya.
Dan yang penting, dia nantang asumsi komite. Asumsi kalau IPK itu satu-satunya ukuran jadi dokter yang baik gitu. Betul. Dia minta kesempatan berdasarkan potensi dan hasratnya, bukan cuma angka di kertas. Ada kutipan yang kuat banget di bagian itu. Setiap orang butuh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang nggak ada yang percaya mungkin terjadi. Saya minta Anda beri saya kesempatan, jadi siapa yang saya impikan. Gila, berani banget dia ngomong gitu. Dan keberanian itu ada hasilnya. Dekannya terkesan, walaupun komite ragu, dukungan dekan ngebawa dia ke program Medrep di Tulan. Oh, program khusus itu ya? Buat siswa dari latar belakang kurang mampu? Iya, program persiapan intensif gitu, dan akhirnya dia diterima di sekolah kedokteran Tulen. Padahal secara teknis belum lulus sarjana loh waktu itu. Wah, ini benar-benar contoh gimana visualisasi, niat kuat, plus nolak batasan itu bisa jadi kenyataan ya. Persis, kayak kata dia, masa depan saya telah tiba. Masa depan saya telah mengejar saya, dan akhirnya menemukan saya. Seolah-olah visualisasinya itu narik realitasnya. Jadi, bab 6 ini kayak demonstrasi kekuatan pikiran yang fokus ya buat capai tujuan. Iya, demonstrasi yang kuat banget. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ kan? Ada sisi lainnya. Bener banget. Kita masuk ke bab 7, tidak dapat diterima. Nah, ini fase berikutnya. Sekolah kedokteran, terus residensi. Di sini, sifat nggak mau nerima batasan yang sama yang dulu nolong dia, mulai nunjukin sisi lain. Awalnya kan dia pengen jadi ahli bedah plastik ya. Iya, tapi terus setelah rotasi di Hawaii, dia jadi tertarik sama bedah syaraf. Masalahnya, di Angkatan Darat waktu itu, slot residensi bedah syaraf langka banget. Cuma 1 setahun dan udah ada daftar tunggu 3 tahun. Kepala bedah syaraf di sana nawarin dia slot. Tapi ya nunggu 3 tahun itu. Reaksi Dolti gimana? Udah bisa ditebak kayaknya ya. Iya, dia bilang nunggu 3 tahun itu nggak bisa diterima. Saya nggak bisa terima itu. Ngotot pengen mulai tahun depan. Padahal belum daftar resmi, terus ada kandidat lain juga. Wah, ini udah mulai kedengaran beda ya nadanya. Kayak agak maksa gitu. Nah itu dia, keyakinan dirinya mulai tipis batasnya sama. Ya, mungkin arogansi. Sikap tidak dapat diterima ini masih dorong dia maju, tapi udah mulai bikin dia buta sama realitas, proses, dan orang lain. Fokusnya jadi sempit banget kemauannya dia sendiri. Nggak lihat konteks luasnya. Tapi, kok bisa dia dapat slotnya? Di Walter Reed lagi, program paling bergengsi kan itu? Yaitu, buku ini bilang kombinasi antara keyakinan dia yang kuat banget, sama mungkin ada faktor keberuntungan atau keadaan juga. Intinya dia berhasil dapat slot buat tahun berikutnya. Dia bahkan nolak tawaran residensi bedah umum yang juga dia dapat kan? Wah, makin kelihatan sombongnya ya. Kayak udah ngerasa sakti gitu. Isnya brilian, tapi susah diatur banget. Konfrontatif sama atasan, nolak aturan, ngerasa kebal hukum. Dia ngaku sendiri kan, saya jadi sombong. Sihir yang saya pelajari umur 12 bikin saya merasa tak terkalahkan. Dia lupa sesuatu yang penting dari ajaran Ruth. Lupa apanya? Kan dia udah praktekin visualisasi dan fokus. Dia lupa bagian membuka hati. Ingat gak, ajaran Ruth itu kan gak cuma soal teknik visualisasi buat capai keinginan. Itu mekanismenya, tapi ada intinya. Welas asih, rendah hati, koneksi sama orang lain. Nah, Dorothy ini kayaknya udah jago mekanismenya, tapi intinya ketinggalan jauh. Kesuksesan malah bikin egonya makin gede. Pantesan pas evaluasi residensi ada masalah ya. Katanya ada keluhan soal cara dia ngerawat pasien. Iya, dan reaksinya bukan introspeksi, tapi malah membela diri dengan keras. Akhirnya dia nggak kena masa percobaan formal sih, tapi kepala residensinya nyeletuk pedes banget. Apa katanya? Selama ini Anda berada dalam masa percobaan di pikiran saya. Wah, itu tamparan keras banget kan sebenarnya? Sinyal bahaya. Dan sikap tak terkalahkan sama ego ini nggak cuma di kerjaan ya berarti, merembet ke kehidupan pribadi juga. Kayaknya gitu. Buku ini lanjut cerita soal perilaku sembrono di luar kerja. Oh iya, cerita pesta liar sama residen lain itu ya. Alkohol, kokain, pokoknya perilaku beresiko tinggi. Seolah-olah dia ngerasa aturan normal itu nggak berlaku buat dia. Mau di rumah sakit, mau di luar. Ironisnya, justru pas pulang dari pesta itulah, ada momen intuisi ya. Betul. Tiba-tiba ada suara hati nyuruh dia pakai sabut pengaman. Nggak lama setelah itu, mobil yang mereka tumpangi kecelakaan hebat. Padahal dia satu-satunya yang pakai sabuk pengaman, tapi cidranya malah paling parah ya. Iya, parah banget. Usus putus, limpah pecah, tulang belakang patah, kritis di ICU, pendarahan hebat, tekanan darah drop, benar-benar diambang kematian.
Disitulah dia ngalamin yang namanya Near Death Experience atau NDE itu ya, pengalaman mendekati kematian. Iya, buku ini ngelukisinnya cukup detail. Dia ngerasa kayak melayang di sudut ruangan, ngelihat badannya sendiri di bawah. Dengar dokter panik bilang, kita bakal kehilangan dia. Tapi dia sendiri nggak ngerasa sakit. Terus ada sensasi kayak ngalir ke cahaya putih terang. Ngelihat orang-orang yang dia kenal, termasuk ayahnya dan Rhodes di tepi sungai gitu, ngerasain cinta tanpa syarat yang luar biasa. Tapi pas sadar kalau nyampe ke cahaya itu artinya mati, dia teriak, enggak. Terus kayak ditarik balik gitu ya. NDE ini fenomena kompleks ya. Ada penjelasan fisiologisnya, mungkin kurang oksigen ke otak, atau pelepasan kimia tertentu pas stres berat. Tapi lepas dari penyebabnya apa, yang ditekankan di buku ini adalah dampaknya ke Doti. Pengalaman kayak gini sering banget dilaporin memicu perubahan besar. Fokus baru ke cinta, hubungan, makna hidup. Doti sendiri nggak nganggap itu bukti akhirat kan, tapi lebih kayak kematian simbolis. Apa yang mati buat dia malam itu? Menurut dia, yang mati itu ilusi kalau dirinya itu kebal, yang dia dapat dari salah paham soal sihir Ruth. Terus, keyakinan kalau dia bisa capai semuanya sendirian, nggak butuh orang lain. Dan yang paling penting, dia sadar sejauh apa dia udah nyimpang dari inti ajaran Ruth soal membuka hati. Kecelakaan itu kayak sentilan keras dari alam semesta buat dia. Jadi, kalau kita rangkum dari dua bab ini, perjalanannya luar biasa ya. Dari kekuatan pikiran yang dahsyat buat menerapkan diri, wujudin mimpi. Sampai ke sisi gelapnya. Ketika kekuatan yang sama, itu nggak diimbangi kerendahan hati dan welas asih. Fokus cuma ke pencapaian luar, ego yang ngambil alih, akhirnya malah jatuh. Andy itu jadi titik balik yang menyakitkan, tapi perlu banget ya buat dia. Betul. Ini nunjukin pentingnya keseimbangan. Teknik pikiran itu ampuh, iya. Tapi buku ini kayak mau bilang tanpa fondasi hati, tanpa kebijaksanaan, empati, sadar kita terhubung, teknik itu bisa jadi pedang bermata dua. Dorothy harus ngalamin pengalaman pahit itu buat benar-benar paham ajaran Ruth seutuhnya. Pelajaran sebenarnya jadi bukan cuma gimana dapat yang kamu mau, tapi lebih ke gimana jadi orang yang seharusnya gitu ya. Yang utuh, dengan integritas, hubungan baik. Iya, mekanisme tanpa inti itu bisa bahaya. Kontribusi ke sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri juga jadi penting. Nah, ini jadi bahan renungan akhir nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh, pikirin sejenak. Tujuan besar atau keyakinan kuat apa yang lagi Anda kejar sekarang? Seberapa besar peran pikiran, logika Anda, ambisi, visualisasi yang dorong Anda maju? Dan seberapa besar peran hati, nilai-nilai terdalam Anda, welas asih, hubungan sama orang lain yang ngebentuk arah dan cara Anda mencapainya? Apa jadinya ya kalau salah satunya entah pikiran atau hati terlalu dominan? Terlalu lama tanpa keseimbangan. Mungkin pengalaman Doti ini bisa jadi cermin buat kita semua ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, kita kupas sumber-sumber menarik lainnya.